Yo, halo kalian semua, para bocil-bocil haters. Waduh, kayaknya ini video panjang pertama gua dah di channel ini. Oke, jadi langsung saja kita ke intinya. Di video ini berisi berbagai pandangan konten kreator yang berfokus pada serial Boboiboy. Sederhananya, ini konten kolaborasi cuy. Nah, nantinya para kreator yang sudah berpartisipasi akan memberikan pendapat mereka mengenai arcs Boboiboy yang paling bagus dan berkesan. Nah, kali ini gua udah berhasil mengajak 6 kreator untuk mengikuti kolaborasi ini cuy. Nah, karena gue nggak mau spoiler ya, kalian nonton aja cuy sendiri. Siapa tahu nanti kreator favorit kalian ada di video ini cuy. Oke, gaskan cuy. Oke, halo gua Spuiman. Di sini gua mau memberikan sedikit pendapat gua untuk series Boboiboy yang menurut gua cukup bagus. Dan menurut gua sendiri adalah Boboiboy The Movie. Kenapa gua memilih Boboiboy The Movie? Jujur aja ya, untuk dari segi ceritanya cukup kompleks. Ditambah kita juga diperlihatkan sisi kekurangan dari Boboiboy itu sendiri. Mulai dari yang dimana Boboiboy terkadang suka tidak menepati janji ke teman-temannya. Dan jujur aja ya, yang gua suka dari Boboiboy di sini adalah walaupun terkadang dia suka tidak menepati janji ke teman-temannya, terutama Ochobot itu sendiri, di sini Boboiboy masih berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, dan itu membuat gua respect ke Boboiboy itu sendiri. Bukan hanya itu aja, ketika Ochobot diambil paksa oleh Borara, di sini Boboiboy berusaha untuk mencari keberadaan dari Ochobot yang diambil paksa oleh Borara. Padahal Boboiboy sendiri nggak tahu di mana si Ochobot dibawa lari sama Borara. Namun Boboiboy masih tetap berusaha agar bisa mendapatkan kembali temannya itu. Dan itulah yang membuat gua jadi suka banget sama nih movie Boboiboy. Karena disinilah kita diperlihatkan sisi kesetiaan dari Boboiboy kepada teman-temannya. Mungkin segitu aja kali ya. Sorry singkat dan terima kasih banyak banget karena gua udah diundang ke acara ini, terutama buat Bang Simboy. Hehe. Terima kasih, Bang. Oke, hal paling berkesan dalam serial Boboiboy sejauh ini bagi saya kira-kira apa itu? Jadi, selama saya mengikuti serial Boboiboy mulai dari saya masih sekolah sampai sekarang, dari versi animasi, komik ataupun yang lain sebagainya, pasti ada hal yang paling berkesan. Kira-kira apa itu? Jawaban dari saya adalah saat arc Ejojo. Loh, kenapa arc Ejojo? Gini kawan-kawan. Jadi, kenapa saya memilih arc Ejojo sebagai hal paling berkesan dalam serial Boboiboy sejauh ini yang saya ikuti adalah karena dulu pas saya masih anak-anak, ketika saya ngeliat Prop tewas itu bener-bener kayak what the hell. Kemudian saat pertarungan Ejojo melawan Boboiboy, apalagi saat Feng sama Ejojo mengeluarkan naga bayang, kemudian ada golem naga, bah itu bener-bener sangat wah banget dalam hati saya. Kayak ini pertarungan sangat epic banget. Bahkan saya dan teman-teman saya bahkan mempraktekkan hal tersebut, bahkan sering ngobrolin hal tersebut. Karena apa? Karena kita dulu masih anak-anak dan kita benar-benar sangat terpukau dengan episode atau arc tersebut. Apalagi saat bagian pertarungannya dan juga ketegangannya, itu benar-benar sangat memorable. Karena selagi dulu saya masih anak-anak, masih fun-funnya, ada temen-temen yang nonton bareng gitu. Dan hal tersebutlah yang membuat arc ini berkesan bagi saya dan teman-teman saya, apalagi saya waktu bocil. Dan kalau kalian kira-kira apa nih hal yang paling berkesan selama kalian ngikutin serial Boboiboy ini, mulai dari komik, animasi, atau bahkan side story? Apa nih kira-kira? Tulis di kolom komentar deh. Dan next kita lanjut ke pendapat yang lainnya. Momen terbaik dalam siri Boboiboy pada saya adalah waktu kehadiran Ijojo buat kali pertamanya. Kehadiran Ijojo mengubah siri Boboiboy yang kita ketahui. Setakat masa tu, kita dah tonton Boboiboy 20 lebih episod. Kita dah tengok Boboiboy menggunakan kuasa pecah 3, kuasa Boboiboy kuasa 3. Kita dapat tengok kuasa kawan-kawan Boboiboy, tapi kita tak tahu apa-apa berkenaan kuasa mereka. Lepas tu bila Ijojo sampai, Ijojo bagi tahu tentang kuasa mereka, dan Ijojo juga mulakan Ijojo tu dengan kematian Probe, which is pada saya satu kematian yang agak besar, dan benda tu mengubah persepsi saya kepada Boboiboy. Boboiboy sebagai satu siri yang asalnya hanyalah siri untuk kanak-kanak jadi lebih matang dengan kematian Probe. Dan kemudian bila kita dapat basically backstory, kita dapat sedikit lore berkenaan dengan kuasa Boboiboy dan kawan-kawan, saya rasa benda tu jadi lebih unik, lebih menarik, yang buatkan saya lebih terpikat, lebih suka kepada siri Boboiboy.
Korang kena ingat, saya start tonton Bobo Boy umur saya 20 tahun. Saya dah tua, baru saya tonton Bobo Boy. Tapi dengan episod Ijojo tu, dia berjaya buatkan jadi saya seorang fan kepada siri Bobo Boy. Oleh kerana lah, Ijojo pun kuat, lawan tu susah, banyak benda mereka lakukan, kehilangan probe, kuasa mereka dan sebagainya. Benda tu buatkan saya jadi, saya rasakannya Bobo Boy ni adalah satu siri yang cukup baik untuk saya tonton dan jadi peminat. Itulah pada saya momen terbaik, momen paling bagus, momen paling penting dalam siri Bobo Boy. Halo semuanya, aku adalah admin C2 Animasi atau biasa disebut Bang Ricky. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Simboy karena ya udah mau ngajak aku ke dalam ini apalah namanya tadi itu, Art of the Year Bobo Boy. Kayaknya gitu cara nyebutnya, menyesuaikan aja. Oke, jadi ars favoritku adalah, nah ini dia, ars di saat Bobo Boy masih kecil. Gimana ya cuy? Bukan berarti aku nggak suka dengan ars yang sekarang. Memang sih ars Sorry di Ars Gentar dan Windara ceritanya juga semakin seru. Dan bahkan peningkatan gambar juga sudah sangat baik. Sampai jadi baby face pun ada nih muka Bobo Boy di sini sekarang. Tapi di ars sekarang ini perasaan emosionalnya kurang dapat cuy bagi aku cuy. Kalau dulu ya prop dihancurkan, emotional damage itu dapat banget cuy, sedih banget rasanya. Sama juga dengan Ochobot, saat dia dihancurkan emosionalnya itu dapat banget cuy. Dulu ya, bukan lebay ya, tapi kalau dulu aku sempat nangis lihat momen prop dan Ochobot ini dihancurkan. Aku yakin 100% bukan cuma aku sendiri yang nangis cuy dulu nontonnya. Tapi setelah memasuki ars dewasa Bobo Boy, saat hal yang sama terjadi lagi kepada Ochobot dan prop, kayak rasanya sedihnya itu nggak ngena cuy, biasa aja. Mungkin cuma aku aja yang merasa gitu ya. Tapi ya aku tetap suka dengan ars yang sekarang. Tapi yang paling berkesan di hati ars Bobo Boy waktu masih kecil. Ya itu aja pendapat dariku cuy. Baiklah, mari kita lempar ke kreator berikutnya. Pokoknya ars yang paling terbaik adalah ars masa kecil. Halo semuanya, gue Indra dari channel Sindra. Nah, pertama-tama gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Simba karena telah mengajak gue berkolab dengannya. Nah, gua di sini ingin mengasih tahu kepada kalian kalau menurut gua Bobo Boy Windara menjadi Bobo Boy yang sangat seru untuk ditonton. Bukan berarti Bobo Boy yang lainnya kurang menarik ya, tapi beda aja gitu sama yang lain. Atau mungkin gua hanya menonton Bobo Boy Windara doang kali ya? Enggak coy, ya kali gua cuma nonton Bobo Boy Windara doang. Nah, kenapa gua bilang Bobo Boy Windara itu seru? Karena dari segi cerita dan plotnya yang bagus coy. Jadi ya, ceritanya tuh si Keputri datang ke bumi untuk menemui Bobo Boy. Lah, itu kenapa ya Keputri ingin bertemu dengan Bobo Boy? Apa jangan-jangan Keputri ingin ngelamar Bobo Boy? Enggak coy, bukan itu. Tapi karena Keputri ingin meminta bantuan kepada Bobo Boy karena planet Windara sudah dikuasai oleh penguasa Reramos yang jahat. Ya walaupun pada akhirnya kalah juga sih. Wajar aja kalah, orang lawannya langsung MC gitu. Apalagi nih ya, pas Bobo Boy berubah menjadi Bobo Boy Beliung. Sumpah sih, merinding banget gua nontonnya. Ketaunya itu loh, kacau banget. Coba kalian lihat sendiri deh. Ya walaupun menjadi serial Bobo Boy yang menarik, tapi tidak luput dengan momen yang mengharukan, yang mana Jenderal Karumbang rela berkorban demi menyelamatkan si Keputri cuy. Dan juga di sini kita bisa melihat Bobo Boy dan kawan-kawan berpenampilan berbeda dari Bobo Boy yang lainnya. Karena hanya di Bobo Boy Windara kita dapat melihat Bobo Boy seperti kesatria yang membela rajanya. Bahkan ya, pusen yang paling hebat sampai muncul di series ini coy. Gak hanya itu aja sih. Dan juga di sini kita melihat momen yang sangat kocak, yaitu kekalahan Bobo Boy dengan si Karumbang. Nah, mungkin itu aja sih menurut gue pribadi. Oke, kita lanjut ke kreator selanjutnya. Halo para boyverse yang cita-citanya pengen dicium sama Ochobot. Gue Pancu sama, dan sebelumnya gue juga mau berterima kasih kepada Mas Simba karena gue tidak di-circle ya. Ya, dibuktikan dari gue yang diajak collab sama dia. Oke, jadi kalau ditanya soal series movie atau art Bobo yang paling terbaik menurut gue, jelas Bobo musim 1-3 adalah pilihan gue. Tapi kalau ditanya soal art mana yang dari Bobo Galaxy musim 2 yang paling terbaik menurut gue, yang udah dianimasikan ya, pilihan gue Kyato
contoh di Boboiboy Gentar. Oke, jadi gue bakal mulai dari kelebihannya dulu deh ya. Ceritanya padat coy, ya berhubung cuma 4 episode doang kan. Dan animasinya juga banyak upgrade, karena ya lagi-lagi karena cuma 4 episode doang, jadi bisa lebih dimaksimalin. Dan interaksi antar karakternya juga bagus dan ngalir banget gitu. Terus jokesnya juga lucu dan bisa diterima di semua usia. Dia kayak art sebelumnya yang jokesnya terlalu gen alpha gitu. Tapi banyak yang bilang kalau Boboiboy Gentar itu cringe ya. Ya emang cringe, kan emang karakteristik dari si Boboiboy Gentar itu emang cringe gitu. Jadi maksud gue ya cringe-nya itu disengaja, dan itu ya emang daya tariknya gitu. Terus buat kekurangan sendiri ya paling kayak pacing yang agak kecepatan, karena kan dia cuma 4 episode doang ya kan. Terus sama mecha Gentara yang menurut gue nggak terlalu mecha ya, karena cuma bisa tinju-tinju doang gitu. Padahal bisa aja kalau dia punya serangan lain selain tinju. Ya sebenarnya masih banyak lagi lah ya opini-opini gue, kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya soal Boboiboy Gentara. Tapi ya gue udah lupa anjir. Ya udahlah ya, gitu aja. Intinya sih gue bener-bener ngerekomendasin banget arc Gentar ini buat para penonton-penonton lama yang udah lumayan berumur kayak gue gini ya. Karena menurut gue Boboiboy Gentar itu lebih dari sekedar jualan nostalgia coy. Oke, kalau udah masuk giliran gua, maka kita sudah berada di pengunjung konten ini cuy. Lah, lu juga ikutan bang? Yoi dong, masa gua nggak ikut cok? Ini kan channel gua sendiri anjir. Nah, aks Boboiboy yang paling bagus dan berkesan menurut gua pribadi yaitu aks penyerangan Ejojo pada season 2. Nah, kenapa gua milih aks ini? Karena ini adalah aks pertama yang berhasil mengacak-acak emosi gua saat menontonnya. Ya, kita tahu lah ya kalau background serial Boboiboy ini itu khusus buat anak-anak cuy. Tapi gua sendiri nggak menyangka bakal ada cerita seperti ini di Boboiboy, di mana momen seperti prop yang dihancurkan dan disiksa oleh si robot petai. Gue yang ngeliatnya aja dulu bisa merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh Adudu dan yang lainnya cuy. Selain itu, aks Ejojo merupakan pertarungan Boboiboy yang paling epik pada saat itu cuy. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini, dan terima kasih buat para kreator yang sudah berpartisipasi pada kolaborasi ini. Semoga dan kolaborasi ini dapat mempererat hubungan pertemanan kita antara para konten kreator Boboiboy. Nah, seperti yang kalian tonton tadi, kita semua memiliki cara penyampaian masing-masing dan cara penyampaian sendiri cuy. Dan itulah yang namanya selera, dan setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Nah, sekali lagi gue ucapin terima kasih buat para kreator yang sudah berpartisipasi dan buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Oke, gua Simboy Kun pamit undur diri. Bye.